Keempat, untuk kajian jurnal, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai beberapa jurnal yang akan kami kaji dan dimasukkan ke beberapa uh, kelompok, yaitu merupakan shallow knowledge atau deep knowledge. Yang pertama, artikel yang saya akan bacakan bertema pembangunan sistem pakar untuk diagnosis penyakit tulang dan sendi. Untuk metode inferensinya menggunakan forward chaining, dan untuk isi pengetahuannya melakukan wawancara dengan pakar spesialis penyakit tulang sendi, dan setiap penyakitnya itu diberi kode, yaitu untuk P1 sampai P4 untuk nama penyakitnya, dan untuk yang lainnya itu K02 sampai K04 sebagai jenis obatnya. Untuk jurnal ini termasuk ke dalam kelompok slow knowledge, dikarenakan jurnal ini tidak menjelaskan begitu rinci mengenai data yang ada di dalamnya. Jadi hanya untuk mendiagnosa saja, tidak menjelaskannya secara rinci. Untuk jurnal kedua bertema pembangunan aplikasi sistem pakar untuk diagnosis penyakit karies pada gigi manusia. Untuk metode inferensinya menggunakan forward chaining, dan untuk isi pengetahuannya itu melakukan wawancara dengan si pakar dan membuat kode-kode gejala, diantaranya 01 sampai 04 itu adalah penyakit giginya. Untuk K01 sampai K04 itu untuk gejalanya. Dan untuk pengelompokan kajian jurnalnya yaitu shallow knowledge, dikarenakan jurnal ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembuatannya. Dan untuk jurnal ketiga yang bertema pembangunan aplikasi metode bekam berbasis sistem pakar untuk metode inferensinya menggunakan Rapid Application Development atau RAD. Dan untuk isi pengetahuannya itu diantaranya P01 sampai P02 itu adalah nama penyakitnya. Untuk P001 sampai P002 itu menampilkan beberapa titik bekamnya. Untuk G01 sampai G03 adalah nama gejala yang diderita. Dan untuk pengelompokannya itu termasuk shallow knowledge, karena jurnal ini tidak menjelaskan lebih rinci atau mendalam mengenai aplikasi yang digunakan. Ya, yang selanjutnya silahkan. Sok Robi dulu. Baik, untuk yang selanjutnya Kak, saya jelaskan tentang jurnal yang telah saya temukan. Pertama ada penerapan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pencernaan dengan pengobatan bahan alami. Domain pengetahuannya yaitu diagnosa penyakit pencernaan. Untuk jenis deep knowledge atau deep knowledge itu adalah deep knowledge. Sistem yang dibangun ialah aplikasi sistem pakar di diagnosa penyakit pencernaan dengan pengobatan cara herbal atau alami. Mengapa deep knowledge? Karena jurnal ini bahan-bahan obatnya. Lalu untuk judul yang kedua, aplikasi sistem pakar untuk
mendiagnosa virus COVID-19 pada manusia berbasis web menggunakan metode forward chaining. Untuk domain pengetahuannya ialah diagnosa virus COVID-19. Untuk tipe deep knowledge atau shallow knowledge-nya yaitu shallow knowledge. Untuk sistem pakar yang dibangun ialah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa virus COVID-19 pada manusia berbasis web. Alasan menggunakan shallow knowledge ialah karena jurnal ini hanya membahas tentang virus COVID saja, hanya mendiagnosa virus COVID saja, tidak lebih mendalam. Lalu untuk yang jurnal ketiga, sistem pakar diagnosa penyakit tanaman kedelai menggunakan metode forward chaining berbasis web. Domain pengetahuannya ialah diagnosa penyakit tanaman kedelai. Untuk tipe deep knowledge atau shallow knowledge-nya yaitu deep knowledge. Untuk sistem pakar yang dibangun ialah aplikasi pakar mendiagnosis penyakit tanaman kedelai. Alasan mengapa deep knowledge ialah karena jurnal ini membahas lebih dalam tentang penyakit tanaman kedelai dan cara pengobatannya. Untuk sekian dari saya kembalikan kepada Anissa. Langsung ke topik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pembahasan pada topik 4 ini yang saya dapat yaitu pada jurnal 1 perancangan sistem pakar diagnosa penyakit pada bayi menggunakan metode Dempster-Hasper. Untuk domain pengetahuannya yaitu mendiagnosa penyakit pada bayi, dan untuk deep knowledge dan shallow knowledge-nya yaitu jurnal ini terkumpul ke shallow knowledge, dan untuk sistem pakar yang dibangunnya yaitu aplikasi sistem pakar untuk diagnosa penyakit pada bayi. Untuk jurnal kedua yaitu sistem pakar diagnosa penyakit pada kehamilan menggunakan metode Naive Bayes atau berbasis web. Dan domain pengetahuannya di sini diagnosa penyakit selama kehamilan. Untuk deep knowledge dan shallow knowledge-nya itu di sini memakai deep knowledge, dan sistem pakar yang dibangunnya yaitu adalah aplikasi sistem pakar untuk kehamilan berbasis web. Dan untuk ketiga yaitu perancangan sistem pakar mendiagnosa penyakit kulit pada anak dengan menggunakan metode backward chaining. Untuk domain pengetahuannya yaitu diagnosa penyakit kulit, dan untuk deep knowledge dan shallow knowledge-nya memakai shallow knowledge, dan sistem pakar yang dibangunnya yaitu aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit kulit berbasis web. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi ke Anissa. Oke, selanjutnya untuk jurnal yang saya dapatkan, untuk judulnya yaitu yang pertama, sistem pakar diagnosa penyakit kulit pada manusia dengan metode Dempster-Hasper. Nah, untuk domain pengetahuannya yaitu diagnosa penyakit kulit pada manusia. Untuk deep knowledge atau shallow knowledge-nya yaitu di sini shallow knowledge. Nah, untuk yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kulit pada manusia. Untuk judul yang kedua yaitu sistem pakar diagnosa penyakit jantung menggunakan metode certainty factor berbasis web. Domain pengetahuannya yaitu mendiagnosa penyakit jantung. Untuk deep knowledge atau shallow knowledge-nya yaitu deep knowledge. Dan sistem pakar yang dibangunnya yaitu aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit jantung berbasis web. Untuk yang ketiga, judulnya yaitu perancangan sistem pakar diagnosa penyakit diabetes mellitus menggunakan metode forward chaining berbasis web. Domain pengetahuannya yaitu mendiagnosa penyakit diabetes mellitus.
Untuk deep knowledge atau shallow knowledge-nya yaitu shallow knowledge. Dan sistem pakar yang dibangun yaitu aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit diabetes mellitus berbasis web. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Ripan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa judul jurnal yang akan dijelaskan. Yang pertama, judul tentang perancangan sistem pakar diagnosa penyakit pada mata. Domain pengetahuannya yaitu diagnosa suatu penyakit pada mata. Deep knowledge atau shallow knowledge-nya ini termasuk ke dalam shallow knowledge. Sistem pakar yang digunakannya adalah aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada mata. Jurnal yang kedua adalah perancangan sistem pakar diagnosa penyakit ISPA dengan metode certainty faktor berbasis Android. Domain pengetahuannya adalah mendiagnosa penyakit ISPA. Deep knowledge atau shallow knowledge-nya yaitu termasuk ke dalam deep knowledge. Sistem pakar yang dibangun adalah aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit ISPA. Selanjutnya adalah perancangan sistem pakar diagnosa penyakit mata katarak menggunakan konsep metode runut mundur. Domain pengetahuannya adalah diagnosa penyakit mata katarak. Deep knowledge atau shallow knowledge-nya adalah termasuk ke dalam shallow knowledge. Sistem pakar yang digunakannya adalah aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit mata katarak. Sekian. Dari pertemuan ini bisa kita simpulkan bahwa domain pengetahuan yang kelompok kami bahas yaitu tentang sistem pakar yang mendiagnosis suatu penyakit dan juga beberapa artikel yang membahas mengenai cara mendiagnosa sebuah kerusakan pada makhluk hidup atau benda-benda elektronik tertentu. Dan kebanyakan artikel yang saya dan kelompok saya teliti merupakan shallow knowledge. Dikarenakan artikel yang kami kaji merupakan sistem yang membahas penyakit umum dan tidak terlalu parah. Dari sekian banyak artikel yang anggota kami kaji, dapat disimpulkan bahwa kategori sistem pakar yang merupakan sistem pakar yang menangani penyakit ringan dan juga kerusakan yang terjadi pada suatu benda. Nah, sekian diskusinya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.